Suatu hari kamu lagi nyetir di jalan, tiba-tiba ada lubang gede di depan. Biasanya kamu bakal banting setir atau ngerem mendadak kan? Tapi kalau kamu naik mobil BYD, kamu bisa loncatin lubang itu. Ini beneran, mobil ini bisa loncat sendiri. Atau kalau kamu lagi road trip ke tempat keren, terus kepikiran, wah kalau ada drone yang bisa otomatis ngikutin mobil dan ngerekam perjalanan ini pasti seru. Terus kamu pencet tombol, atap mobil kebuka, dan tiba-tiba drone canggih keluar dari dalam mobil, mulai terbang ngikutin kamu. Atau lebih gila lagi, kamu nyetir di pinggir sungai, salah belok nih, karena ngikutin Google Maps dan malah nyebur ke sungai, dan biur, mobil nyemplung ke air. Biasanya kan panik, tapi kalau kamu pakai mobil yang lagi-lagi BYD, kamu santai aja. Mobil ini nggak tenggelam, malah bisa berenang dan bahkan kamu nikmatin momen ini. Ini bukan adegan film science fiction, ini beneran ada di dunia nyata. Dan semua inovasi ini datang dari satu perusahaan, Build Your Dream, atau bangunlah impianmu. Perusahaan ini udah kayak mewujudkan semua mimpi aneh kamu kan? Nah selama ini banyak yang masih nganggap BYD cuma merek mobil listrik dari Cina yang nggak terlalu spesial. Tapi kalau kita lihat inovasi yang mereka bikin, BYD ini lebih dari sekedar pabrikan mobil. Mereka adalah monster teknologi yang udah siap ninggalin Tesla jauh di belakang. BYD itu lebih dari sekedar perusahaan mobil, mereka adalah monster inovasi yang bisa bikin Elon Musk garuk-garuk kepala. Nah sementara Tesla masih sibuk ngejual janji-janji autopilot yang sering ngaco, BYD udah ngeluarin mobil dengan teknologi yang bahkan di luar nalar manusia normal. Jadi gimana caranya BYD bisa sejauh ini? Dan kapan mereka bakal mulai produksi di Indonesia? Nah kita ungkap semua mimpi-mimpi gila BYD. Dan jangan lupa subscribe juga WeQWek. 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen them. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I don't think they have a great product. Pertama kita ngomongin soal pabrik BYD di Indonesia. BYD udah ngumumin kalau mereka bakal investasi 16 triliun rupiah buat bikin pabrik di Subang, Jawa Barat. Tapi mungkin kamu bertanya, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? BYD sebenarnya udah masuk ke Asia Tenggara lebih dulu lewat Thailand. Mereka udah bangun pabrik di sana dengan investasi 17 triliun rupiah dan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Nah, Thailand emang punya kebijakan yang lebih mendukung industri otomotif dibanding Indonesia. Jadi wajar kalau BYD pilih Thailand duluan. Tapi tenang, Indonesia nggak bakal ketinggalan. Pabrik BYD di Indonesia ditargetkan selesai akhir 2025. Dan ini bukan cuma soal produksi buat pasar dalam negeri, tapi juga ekspor ke berbagai negara lain. Nah walaupun pabriknya belum jadi, kamu udah bisa beli mobil BYD di Indonesia. Pemerintah kita ngasih insentif supaya BYD bisa masuk tanpa bea masuk dan PPNBM. Jadi sekarang BYD udah mulai jualan di sini, walaupun masih impor dari Cina. Tapi yang lebih menarik dari BYD bukan cuma soal pabriknya, tapi teknologi yang mereka tawarkan. Kalian perlu tahu, BYD ini bisa kita bilang gila banget soal inovasi. Sesuai dengan namanya Build Your Dream, semua mimpi-mimpi aneh tentang mobil mereka wujudkan di dunia nyata. Kita mulai dari mobil dengan tambahan drone di dalamnya. Nah ini unik dan juga penting banget. Jika suatu hari kamu lagi road trip ke tempat paling keren yang pernah kamu kunjungi, jalanan berkelok dengan pemandangan gunung di kiri dan lembah di kanan. Matahari mulai terbenam. Cahayanya bikin langit berwarna orange keemasan. Ini momen yang sempurna buat diabadikan. Tapi ada masalah. Kalau mau ambil footage yang dramatis dari udara, kamu harus turun dari mobil, keluarin drone, kalibrasi, dan terbangin sendiri. Ribet banget kan? Tapi gimana kalau kamu bisa dapetin footage sinematik itu tanpa harus turun dari mobil? Gimana kalau drone otomatis keluar dari atap mobil, mulai terbang sendiri, dan merekam perjalanan kamu dari sudut paling epik? Nah itulah yang BYD lakukan dengan menggandeng DJI, perusahaan drone terbesar di dunia. Mereka bikin sistem di mana drone bisa tersimpan di atap mobil, ngecas sendiri, dan bisa terbang otomatis cuma dengan satu tombol. Ini bukan cuma soal keren-kerenan, tapi beneran fitur yang bisa bikin pengalaman berkendara berubah total. Yang lebih gilanya lagi, drone ini bisa terbang sejauh 2 km dari mobil. Cukup jauh buat ambil gambar dari berbagai angle, tanpa harus takut kehilangan koneksi. Kecepatannya bisa sampai 54 km per jam. Jadi kalau kamu nyetir dengan kecepatan normal, drone ini bisa ngikutin dengan stabil.
Nah, yang lebih menarik, baterainya juga dirancang supaya nggak tiba-tiba mati di udara. Kalau dayanya hampir habis, drone bakal otomatis kembali dan mendarat di atap mobil dengan sendirinya. Tapi bagian yang juga paling menarik adalah AI yang tertanam di dalamnya. Drone ini bisa ngenalin postur tubuh dan ekspresi wajah. Jadi kalau kamu mau selfie dari udara, drone bakal nge-frame foto secara otomatis supaya hasilnya tetap estetik. Ini jelas bikin pengalaman road trip naik ke level yang lebih tinggi lagi, terutama buat traveler dan konten kreator. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, ini juga bisa jadi langkah awal buat banyak inovasi lain. Misalnya drone yang bisa digunakan buat pemetaan jalan secara real time, atau bahkan buat keamanan pribadi saat berkendara di daerah yang rawan, atau juga bisa dipakai patroli oleh polisi. Damkar deh. Tapi ternyata BYD nggak berhenti sampai di situ. Mereka juga bikin mobil yang bisa loncat. Kedengarannya aneh, mungkin, tapi ini beneran kejadian. Dengan teknologi suspensi yang mereka sebut sebagai DCS Intelligent Hydraulic Body Control System, mobil ini bisa meloncat beberapa sentimeter dari tanah. Nah, nggak percaya, ini bukan efek CGI atau gimmick marketing. BYD beneran bikin mobil yang bisa melompat untuk menghadapi berbagai kondisi jalan. Biasanya kalau kita ketemu polisi tidur atau jalanan jelek, kita punya dua pilihan, ngerem mendadak atau nekat ngebut dan berharap mobil nggak rusak. Nah, tapi dengan teknologi ini mobil bisa mendeteksi rintangan dan mengangkat suspensinya sendiri. Bahkan nih, dalam kondisi ekstrim mobil ini tetap bisa jalan walaupun cuma pakai 3 roda. Jadi kalau ban bocor atau pecah di tengah jalan, mobil ini tetap bisa melaju dengan stabil sampai ke tempat aman. Kalau kamu pernah nonton balapan mobil, pasti sering lihat momen dimana mobil kehilangan kendali karena suspensinya nggak bisa menyesuaikan dengan kecepatan dan kondisi trek. Nah, teknologi ini mengatasi masalah itu. Suspensi mobil bisa beradaptasi dengan permukaan jalan dalam hitungan milidetik, memastikan mobil tetap stabil di segala kondisi. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga buat keamanan. Tapi kalau loncat aja masih kurang ekstrim, BYD juga bikin mobil yang bisa berenang. Bayangin mobil berenang, yap beneran berenang. Jika suatu hari di Jakarta lagi hujan deras, jalanan udah kayak sungai, dan semua mobil mogok di tengah banjir. Biasanya nih, kita cuma punya dua pilihan, mundur atau nekat menerjang, dan berharap mesin gak kemasukan air. Tapi dengan BYD yang Wang U8, kamu bisa tetap melaju di atas air. Mobil ini punya bodi yang benar-benar kedap air, jadi air gak bakal masuk ke dalam kabin atau mesin. Bahkan lebih gila lagi, mobil ini bisa berenang selama 30 menit dan tetap bisa dikendalikan dengan baik. Ini bukan cuma gimmick buat pamer, tapi beneran teknologi yang bisa berguna dalam situasi darurat. Buat orang yang tinggal di daerah rawan banjir, fitur ini bisa jadi penyelamat. Tapi tentu aja, inovasi seperti ini nggak murah. Yang Wang U8 adalah SUV premium yang harganya miliaran rupiah. Jadi buat sekarang, fitur ini masih eksklusif buat kalangan tertentu. Tapi kalau kita lihat pola inovasi BYD, mereka nggak cuma bikin teknologi buat mobil mahal. Banyak teknologi mereka yang awalnya ada di mobil premium, tapi lama-lama masuk ke segmen yang lebih terjangkau. Jadi bukan nggak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita bakal lihat mobil-mobil yang bisa loncat dan berenang di jalan kota. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma inovasi yang kelihatan keren di atas kertas? Atau beneran jadi standar baru dalam industri otomotif? BYD udah nunjukin kalau mereka bisa ngejar, bahkan mungkin melampaui merek-merek besar di dunia. Dengan semua teknologi ini, mereka bukan lagi sekedar mobil Cina murah, mereka adalah masa depan otomotif. Kita sering membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang masih bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad lagi. Tapi BYD membuktikan kalau masa depan itu bukan sekedar wacana, melainkan sesuatu yang udah hadir sekarang. Mobil bukan lagi sekedar alat transportasi yang hanya membawa kita dari titik A ke titik B. Dengan teknologi seperti drone otomatis, suspensi pintar yang bisa membuat mobil meloncat, hingga kemampuan bertahan di dalam air, BYD mengubah cara kita memandang kendaraan. Dulu fitur ini mungkin hanya bisa kita lihat di film fiksi ilmiah atau video konsep dari pabrikan yang menjanjikan teknologi masa depan tanpa ada realisasinya. Mobil yang bisa loncat udah diuji coba, dan drone otomatis yang bisa terbang dari atap mobil bukan lagi sekedar ide liar.
Ini bukan hanya soal inovasi keren, tapi juga solusi nyata terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di dunia nyata. Seperti banjir, jalan yang buruk, dan kebutuhan akan dokumentasi otomatis. Dan yang paling menarik, ini baru permulaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi ini mungkin, tapi seberapa cepat teknologi ini akan menjadi standar baru dalam dunia otomotif. Dan melihat seberapa agresif BYD dalam berinovasi, kita mungkin gak perlu menunggu terlalu lama untuk menyaksikan revolusi ini terjadi di depan mata kita. Masa depan sudah datang, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Siapkah kita menyambut era di mana mobil bukan cuma kendaraan, tapi juga asisten pribadi yang bisa terbang, melompat, bahkan berenang. Nah, tulis pendapat kalian, diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian membawa topik ini jauh lebih berkembang. Subscribe WQWEK dan pantau terus perkembangan dunia saat ini. Terima kasih. Leonard, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I don't think they have a great product. I don't think they have a great product.